Jadi untuk melihat tren atau ramalan ya, kita punya yang namanya fungsi atau persamaan, di mana fungsi atau persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk menghitung A dan B ya, ini nanti kita butuh yang namanya titik koordinat ya, yaitu X dan Y ke dalam persamaan. Jadi nanti kita masukkan aja. Kemudian untuk Y ini itu kita peroleh dari Y1 dan Y2. Ini adalah yang tadi sudah kita bagi ya, data yang sudah kita bagi menjadi dua kelompok yang sama ya. Nah, sekarang ini ada contoh soal yang mungkin akan memudahkan kalian. Kalau kita belajar teori kan agak bingung ya, harus diawang-awang. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Berikut ini adalah data penjualan PT Sukses Makmur Sejahtera. Ya, dari tren data tersebut kita diminta untuk meramalkan penjualan tahun 2000 dan 2001. Which is ini adalah kita diminta untuk meramalkan penjualan pada 2 tahun selanjutnya, karena data ini hanya sampai di tahun 1999. Jadi nanti di sini kita bisa menghitung tren atau prediksi atau ramalan di tahun 2000 dan 2001 ya. Nah, gini. Jadi tadi kan data dimulai dari tahun 92 sampai 99 ya, sudah kita tulis saja tabelnya tahun 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 dan 99 ya, sesuai. Untuk penjualannya juga kita masukkan semuanya. Tetapi di sini ya kita tambahkan kolom X. Untuk apa kolom X? Kita baca di keterangan ini ya. Kolom X kita tambah untuk membuat titik absis ya. Titik absis adalah yang seperti saya contohkan tadi. Ini datanya ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika datanya itu ada 8, kita kan akan membagi data yang jumlahnya 8 ini menjadi dua bagian. Ya sudah, berarti ini ya di garis biru. Ini untuk kelompok pertama dari tahun 92 sampai 93 ya. Ini kelihatan kan? Kemudian untuk data yang kelompok kedua mulai dari tahun 96 sampai tahun 99. Kemudian kita kan sudah bikin kolom X ya untuk menentukan titik absis. Jadi karena datanya ini dibagi menjadi dua, berarti titik absisnya juga kita harus mulai dari angka 0 ya. X ini harus dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3 untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua berarti 4, 5, 6 dan 7. Karena untuk kelompok pertama ini ketika data menjadi dibagi 2 dan menjadi sama banyak, jumlahnya kan 4. Dan kalau kita cari titik tengahnya kan berada di tengah-tengah antara 1 dan 2. Ya sudah, maka titik absisnya adalah 1,5 ya. Yang untuk kelompok kedua ini sama, jumlah datanya ada 4, dan kalau kita cari titik absis atau titik tengahnya atau tahun dasarnya itu berada di tengah-tengah antara kolom di X ini antara kode ke-5 dan 6 ya, berarti titik absisnya ada di 5,5 ya. Ketika sudah tahu titik absisnya, kita jumlahkan nih penjualan dari tahun 92 sampai 95. 10.164,9 ditambah 11.169,2 ditambah lagi 12.054,6 ditambah lagi 12.325,4. Maka diperoleh hasil 45.714,1 ya. Untuk data yang tahun 96 sampai 99 juga sama, kita jumlahkan semuanya dan diperoleh hasil 55.384,6 ya. Jumlah inilah yang nantinya akan kita pakai untuk menghitung Y1 dan Y2 ya. Jadi untuk menghitung Y1 sama dengan jumlah penjualan yang ada di kelompok pertama ini akan menjadi perhitungan untuk Y1 ya. Jadi 45.714,1 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah data ketika kita sudah bagi 2 tadi ya, itu masing-masing kelompok ada 4 ya. Ini kan ada 4 totalnya, ini juga 4. Maka kita bagi 4. Hasilnya ada 11.428,5. Y2 juga sama, 55.384,6 kita bagi 4 juga karena jumlah data ketika kita bagi menjadi 2 sama banyak tadi, masing-masing datanya atau masing-masing kelompok itu ada 4 data. Hasilnya ada 13.800
42, sekian ya. Ketika nilai Y1 dan Y2 ini sudah kita dapetin, kita tadi juga sudah bisa mendapatkan nilai X-nya, dan kita sudah bisa membuat yang namanya titik koordinat, yaitu X, Y ya. Maka kita buat dua koordinat 1 itu ya isinya X, Y. X untuk di kelompok pertama tadi berapa? 1,5 ya. Titik absisnya yang di kelompok pertama kan 1,5. Ya sudah, untuk koordinat X, Y ini ya X nya 1,5, Y nya pakai yang Y1 ada 11.428,5. Koordinat 2 X yang di kelompok 2 tadi berapa? Titik absisnya 5,5. Ya persamaannya 5,5, dan Y nya untuk yang Y2 13.842,6 ya. Ini ada typo ya, nanti boleh dicek sendiri hasil perhitungannya itu 13.842,61 sekian gitu ya. Ini dibulatkan dan typo. Nah kemudian dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Y untuk koordinat 1, jadi kita tetap bikin dua persamaan ya, di koordinat 1 dan koordinat 2 menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita masukkan Y sama dengan A plus BX, Y nya ya Y1 11.428,5 sama dengan A, karena kita belum tahu nilai A ya sudah ditulis A plus BX. X nya yaitu titik absis, tadi di persamaan pertama di kelompok pertama titik absisnya kan 1,5, ya berarti B kali 1,5. Untuk persamaan 1 sudah kita dapetin. Kemudian persamaan 2 juga sama, Y nya pakai yang Y2 13.000 sekian sama dengan A plus BX, X nya 5,5 ya. Nah ketika kita sudah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2 ya, seperti ini tadi persamaannya Y sama dengan A plus BX, maka kita sudah bisa mencari A dan B. Caranya dari persamaan 1 ini yaitu 11.428,5 sama dengan A plus 1,5 B ya. Maka kita pindah ruaskan saja supaya bisa menjadi A sama dengan 11.428,5 min 1,5 B. Nah ini adalah nilai A yang akan kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan 2 ya. Ini kita pakai cara step 1 di sini dulu, ke sini dulu, nyamping. Persamaan 2 13.842,6 sama dengan A plus 5,5 B ya. Ini sebenarnya kan B kali 5,5 kan sama dengan 5,5 B ya. Supaya nanti lebih mudah menghitungnya seperti ini aja ya. Jadi A plus 5,5 B. 13.842 sama dengan kita masukkan A, nilai A ini ya. Nilai A di persamaan 1 ini tadi berapa? Yang warna kuning ya, ini sudah saya tandai supaya lebih mudah. Kita masukkan sama dengan 11.428 min 1,5 B ditambah 5,5 B. 13.842 sama dengan 11.428 ditambah 4B. Dari mana? Minus 1,5 ditambah 5,5, hasilnya berapa? Ada 4. Atau lebih mudahnya kita hutang 1,5 dan kita bayar ke dia 5,5. Kita masih punya kelebihan atau masih punya susuk di dia 4 ya. Jadi min 1,5 ditambah 5,5 itu 4B. Kita pindah ruaskan, 4B sama dengan 13.842 minus 11.428. Kenapa menjadi minus? Karena dipindah ruaskan ya. Maka 4B sama dengan 2417,7. B sama dengan, nah ini kenapa bisa langsung menjadi B? Karena ini 4B itu kan artinya 4 kali B. Maka ini bisa dipisah. B sama dengan 2417,7 kita bagi 4. Hasilnya B adalah 604,42. Ini adalah nilai B. Ya, ketika sudah mendapatkan nilai B baru kita bisa mencari nilai A yang sesungguhnya. Ya. A tadi persamaannya berapa? A sama dengan 11.428,5 min 1,5 B. Kita masukkan aja A sama dengan 11.428,5 min 1,5 kali B. B-nya tadi berapa? B-nya 604,42. Maka nilai A adalah 10.528,87. Ketika nilai A dan B sudah kita dapatkan,
Maka kita bisa membuat persamaan fungsi tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 10.521,87 ditambah 604,42X. Ya. Jadi ini adalah persamaannya. Dari persamaan ini Y sama dengan A plus BX, maka kita sudah bisa meramalkan penjualan di tahun yang diminta, yaitu 2 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2000 dan tahun 2001. Caranya kita masukkan saja tahun 2000 di dalam tabel ini supaya lebih mudah. 2000 dan 2001. Nah, untuk menghitung kita perlu yang namanya nilai X. Kenapa kita harus memasukkan tahunnya ke dalam tabel? Karena biar kita bisa tambahkan nilai X di bawahnya ya. X itu kan tadi dari tahun 92 itu kan mulai dari 0. Pada tahun 2000 X-nya ini sudah menjadi 8 dan 2001 X-nya 9. Kalau diminta sampai 2002 ya X-nya nanti sampai 10 gitu ya. Kemudian penjualan pada tahun 2000 dengan X8 atau titik absis atau tahun dasar 8, kita masukkan aja di persamaan yang sudah kita buat tadi. Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan A-nya 10.521,8 ditambah 604,4 dikali X, X-nya 8. Maka untuk penjualan tahun 2000 adalah sebesar 15.357. Ya, gini. Berapa? 15.357, sekian. Nah, untuk tahun penjualan 2001 X-nya kan sudah kita ketahui 9. Ya sudah, kita tinggal masukkan aja ke rumus dan diperoleh penjualan pada tahun 2001 diperkirakan trennya itu mencapai 15.961. Nah, gunanya mempelajari data time series ini adalah untuk meramalkan penjualan di tahun-tahun berikutnya ya. Dengan tren ini, dengan tren yang sudah kita hitung pada persamaan ini, maka diperkirakan untuk penjualan pada perusahaan ini tadi diramalkan akan terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat dari tahun 92 ini juga mengalami kenaikan terus ya. Nih. Maka di tahun-tahun berikutnya termasuk 2 tahun selanjutnya juga mengalami kenaikan. Ini sudah kita buktikan dengan kita hitung ya penjualan, ramalan penjualannya. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk bekal kalian nanti menghadapi UTS. Kalau kalian sudah pernah mengerjakan latihan-latihan soal pada bab-bab yang sudah saya jelaskan pada pembahasan yang sudah disampaikan, insya Allah nanti pada UTS dan UAS kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan karena sudah pernah mengerjakan model soal yang sama ya. Ini adalah data panen sebuah desa dan kalian diminta untuk meramalkan panen tahun 2008 dan 2009 dengan metode semi average ya. Jadi kalian kerjakan ini sesuai dengan cara yang sudah kita bahas. Terima kasih, semoga video pada pembahasan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.